Oke, kita bahas persiapan pasnya. Wih, hot ini ya. Prinsip-prinsip kimia hijau yang diterapkan pada teknik produksi yang baru yang diusulkan oleh Direktur Produksi adalah, nah ini kimia hijau intinya kimia ramah lingkungan nih, intinya kimia hijau ini kan mencegah limbah, manajemen ekonomi atom dan menggunakan katalis, mencegah limbah, mendesain produk yang mudah terurai dan menggunakan katalis. Ini mungkin masuk ini. Mencegah limbah, mengurangi produk turunan, merancang proses yang efisien energi. Nah, ini lebih masuk ini, ya kan? Mencegah limbah menggunakan katalis, merancang proses yang lebih efisien energi. Katalis itu tidak ikut bereaksi tapi mempercepat jalannya reaksi. Jadi hubungannya dengan kimia hijau itu adalah hemat energinya tadi. Mencegah limbah menggunakan bahan baku terbarukan dan menggunakan katalis. Oke, yang paling mendesain produk yang mudah ini rasanya yang menggunakan katalis. Mencegah limbah menggunakan produk, mengurangi produk turunan dan merancang proses yang efisien energi. Memang hot ya. Jadi kayaknya benar semua ini. Mencegah limbah itu pasti benar ya, semuanya ada. Menggunakan katalis, merancang proses yang lebih efisien. Menggunakan bahan baku terbarukan dan menggunakan katalis. Rasanya menggunakan katalis ini akan lebih hemat energi ya. Jadi mungkin mencegah limbah jelas benar ini. Menggunakan bahan baku terbarukan ini yang hubungannya dengan kimia yang paling cocok yang mendesain produk yang mudah terurai menggunakan katalis, mencegah limbah. Rasanya kalau kimia hijau yang lebih ke B deh. Kenapa kita pilih B? Mencegah limbah jelas semua ada. Mendesain produk yang mudah terurai artinya tidak mencemari lingkungan, ini kimia hijau banget ya. Katalis ini diberikan untuk reaksinya tetap ya, reaksi kimia tetap tapi energinya menjadi berkurang. Jadi kalau sudah menggunakan katalis ini sejalan dengan ini merancang proses yang lebih efisien energi, jadi sudah termasuk. Jadi dari kesemuanya yang paling apa ya, yang poin-poinnya paling mengarah ke kimia hijau yang B rasanya ya. Mengurangi produk turunan. Nah, produk turunan ini belum tentu tidak kimia hijau, boleh jadi produk turunan itu juga akan baik ya kan. Misalnya kayak susu, produk turunannya adalah keju. Keju kan bukan apa ya, tidak berlawanan dengan kimia hijau juga ya. Jadi rasanya yang B yang paling masuk akal. Walaupun yang lain-lain itu kenapa ya dimasukkan dalam box, karena ya kelihatannya semua benar nih. Ya, jadi ini menimbulkan banyak perdebatan juga ya, tergantung apa ya, argumen yang kita berikan. Gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini adalah gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, yang dihasilkan pada industri petrokimia. Ya, petro itu kayak minyak bumi ya. Jadi petroleum, kimia itu ya kimia ya. Ya. Yang ada reaksi-reaksinya gitu, itu kimia misalnya. Padahal semuanya ya kimia, tubuh kita ya kimia, air ya kimia, apapun kimia ya. Cuman istilah kimia di sini itu refers to atau merujuk pada reaksi-reaksi itu. Uap air dan karbon dioksida. Karbon dioksida oke sih, uap airnya tapi enggak ya, gas rumah kaca. Uap air, karbon dioksida dan nitrogen oksida. Nah ini CO2 dan nitrogen oksida, NO ya. Ini masuk, ini gas efek yang menyebabkan efek rumah kaca. Uap air rasanya enggak ya. Gas nitrogen oksida dan gas klorin Cl2 rasanya bukan yang paling apa ya menyebabkan efek rumah kaca. Itu yang pertama adalah CO2. Sebenarnya CH4 juga iya ya, tapi ini yang hubungannya dengan petrokimia ya.
nitrogen oksida masuklah ya. Nitrogen oksida itu biasa dihasilkan juga di pembakaran atau minyak mentah ini ada yang ada kandungan nitrogennya juga. Oke. Klorin merupakan unsur yang berbahaya, jelas ya, Cl2 berbahaya. Di dalam sistem periodik unsur, klorin terletak pada golongan 7A, periode ketiga. Konfigurasi elektron dari klorin adalah 7A. Ya, periode ketiga. Jadi memiliki 3 kulit ya. Jadi Hbs 2 terus 7. Ya, tapi di sini memiliki 2 kulit kalau ini. Ya, kalau 3 kulit, nah di sini agak apa ya, agak tricky ya. 27 kalau kita sekali lagi, kalau kita mau ngecit sebenarnya kita apa ya, kita bisa dari sini heboh negara Arab ya, karena serangan Rumania. Heboh itu kan 2 ya. Negara ini kan 10. Arab ini 18. Ya kan? Nah, di sini adalah periode 1, periode 2, periode 3. Kita ngecitnya dari situ aja. Di sini jelas periode ketiga. Nah, sebelum AR toh CL itu ini kan golongan apa ya, mulia, pasti CL di sini dan ini adalah 17. Kita lihat aja yang 17 mana, yang C. Ya, golongan 7A kulitnya 3, 1 2 3. Maksudnya kadang-kadang ini kita apa ya, kayak ya ini gitu loh. Jadi untuk apa? Memastikan itu. Nah, bisa lihat dari sini ya. Di sini bahwa di sini 7 ya. 7 yang 2 kan ikut 1A 2A toh. Terus ini 7A seperti itu. Dari situ boleh ya. Di sini yang 1 kan ikut 7A. Habis NE 11 kan NA toh. Di sini pasti NA, di sini 11 toh. Terus habis itu NA ada unsur satu lagi 1A 2A terus CL yang paling ujung sana. Oke. Jadi banyak cara untuk ngecitnya, yang paling enak ini ya. Kita kalau hafal gas mulia. Kandungan utama tawas ya, atau dilihat dari sini ya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga jumlahnya 7A. Nyambung dengan ini. Cuman ini hanya nyambung, ini hanya berlaku untuk golongan utama, golongan A. Kalau B sudah nggak bisa ya. Ini menunjukkan ke sini nggak bisa kita langsung gitu. Kandungan utama tawas adalah aluminium sulfat. Ya, jelas Al, aluminium kan Al. Nah, sulfat Al itu tuh adalah 3+. Nah, ini kalau hafal lagi sekali lagi enak ya. Kita akan punya tabel periodik ya. Al ada posisi di sini 3A 3+ di sini gitu ya. Nah, itu kalau punya tabel periodik dan masih mengingatnya. Kalau enggak ya agak repot ya, harus. Nah, dan SO4. Di sini ada sih. Ya ampun. Kandungan utama tawas ada aluminium sulfat yang mengandung Al3+ dan sulfat A2-. Nah, ini caranya apa? Ini dikalikan 2 menjadi 6 toh. Di sini dikalikan 3. Jadi Al-nya dikalikan 2, SO4-nya dikalikan 3. Benar ini. Oke, rasanya sudah kita bahas tadi itu. Nah, sekarang kita lanjutkan persamaan reaksi berikut yang sudah setara. Nah, kita tinggal cek aja. Fe-nya di sini 2, Fe-nya di sini kok cuma 1. Belum setara ini. Me-nya di sini 1, di sini 1, oksigennya di sini 2, oksigennya di sini 2 pas. Hanya di sini 4, di sini hanya 4 ya, 2 kali 2. Cl-nya di sini 4, di sini Cl-nya 2 aja. Wah, enggak nyambung ini. Di sini Cl-nya 4, di sini kok Cl-nya 2, jelas bukan. Fe-nya 2, di sini Fe-nya 1, jelas bukan. C-nya 2, di sini C-nya 2, hanya 6, di sini hanya 3 kali 2 6. Oksigennya 2, di sini oksigennya jelas enggak bisa. Ya, di sini 2. Yang terakhir ini Pb-nya 1, Pb-nya 1. N-nya adalah 2, di sini N-nya
Nah ini enggak ada yang setara. Bagaimana yang bikin soal ini? Wah. PB-nya oke, I-nya 2 di sini, I-nya 2 oke, NO-nya di sini juga enggak cocok. Ya. Di sini O-nya 3 kali 2 6, di sini O-nya cuma 3. Jadi oksigennya enggak cocok. Jadi semua enggak ada ini. Nomor 9 ini yang kita silang angkanya saja. Oke ya, Fe-nya 2 di sini enggak ada. Oke. Hal yang menjadi ciri khas atau karakteristik suatu atom adalah karakteristik suatu atom jelas jumlah proton. Ini tadi juga sudah kita bahas. Kemudian pernyataan berikut yang berkaitan dengan teori dari Niels Bohr. Ya. Atom terdiri dari inti positif yang dikelilingi oleh elektron. Antara inti dan atom dan elektron merupakan ruang hampa. Ini bukan Bohr ya, sebelumnya ini ruang hampa. Antara inti, atom, dan elektron yang merupakan ruang hampa ini adalah Rutherford atau J.J. Thomson. Rutherford ini. Atom merupakan bola pecah yang jelas Dalton. Elektron dalam mengelilingi atom dengan kecepatan semakin lama semakin turun sehingga partikel bermuatan bila bergerak akan kehilangan energi jelas bukan. Ya. Dalam atom harus ada partikel yang bermuatan positif untuk menetralkan inti elektron sebab atom bersifat netral ini kayak Planck-Mann-Brett teori. Nah, ini bukan juga. Selama mengelilingi inti atom, elektron berada pada lintasan tertentu dan energinya selalu tetap atau stasioner. Ini masuk. Ya, Niels Bohr. Oke, konfigurasi elektron K. Ya, K di sini adalah 19, di sini 39. Nah, di sini 19 tuh ya. Jadi ngecitnya ya gampang aja, cari aja yang jumlahnya 19. Loh, ini jumlahnya 19 ya. Ya kan, ini jumlahnya, wah ini juga 19 ya, jadi nggak mungkin. Kita nggak bisa ngecit dengan cara itu. Yang paling enak, yang paling aman ya, yang paling aman ya kalau ini 19 ya menurut konfigurasi elektronnya ya pakai ini 1s, 2s, 2p ya, 3s, 3p, 3d, 4s yang paling enak ini 1s2, 2S2, 2P6 ini sudah 10 tuh ya. Nah, tinggal 9. 3S2 ya. Kemudian 3P6 ini sudah berapa ini? 8 kurang 1. 4S1. Ya, jadi kulit yang satu ya ini jumlahnya adalah ada 2 ya. Kulit kedua ada 2 tambah 6, 8. Kulit ketiga ada 2 tambah 6 yaitu 8. Kulit keempat ada 1. Ya, 2, 8, 8, 1. Yang C. Jadi paling aman pakai ini. Kadang-kadang kita ngapalkan ya 2, 8, 8 berapa. Tapi yang paling aman sekali satu teori aja untuk semuanya ya pakai ini aja. Jadi ditulis seperlunya ya. Kalau nggak perlu sampai 5 ya sampai 4 aja cukup. Ini kita butuh sampai 4 ya sampai 4 aja. Seperti itu.